Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Nah, manusia membutuhkan energi untuk hidup, misalnya energi dalam makanan, cahaya, dan panas. Nah, selain itu juga ada energi lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari, misalnya energi listrik dan bahan bakar. Itu semua dibutuhkan oleh manusia. Baik, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ketika pulang sekolah, Nina merasa kepanasan. Sesampainya di rumah, ia menyalakan kipas angin agar udara terasa lebih sejuk. Setelah kipas angin dihidupkan, baling-baling kipas angin pun bergerak. Nah, kipas angin ini dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Nah, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu adalah perubahan energi ya. Perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak seperti itu. Ada berbagai bentuk energi di sekitar kita. Ada energi listrik, gerak, cahaya, panas, kimia, dan bunyi. Nah, energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk energi lainnya. Nah, lihat lagi contoh gambar ya. Di situ gas mengandung energi kimia. Nah, ketika memasak menggunakan bahan bakar gas, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, itu namanya perubahan energi ya, dari energi kimia menjadi energi panas. Seperti itu. Lalu ada gambar lagi, lampu merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang belajar yang menggunakan lampu. Nah, di situ lampu itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Seperti itu ya. Nah, ada lagi di sini ada orang yang sedang menyetrika baju. Nah, setrika listrik merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, awalnya itu setrikaan itu energi listrik. Nah, lalu berubah menjadi energi panas. Nah, seperti itu ya perubahan energi. Dan masih banyak lagi perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi lain. Seperti energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya melalui peralatan elektronik. Contohnya itu setrika listrik, oven listrik, dan kompor listrik. Seperti itu ya. Lalu ada juga energi listrik diubah menjadi energi bunyi seperti televisi, radio, dan telepon genggam. Seperti itu ya. Jadi bisa diubah menjadi energi bunyi. Lalu kemudian ada energi listrik diubah menjadi energi gerak. Nah, seperti kipas angin, bor listrik, dan blender. Itu semua bisa diubah menjadi energi gerak. Nah, ada lagi energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Nah, seperti lampu dan televisi yang bisa mengeluarkan cahaya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, gerakan atau getaran benda dapat menghasilkan energi bunyi. Contohnya seperti senar gitar yang dipetik akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, lalu ketika bernyanyi, pita suara di tenggorokan bergetar sehingga menghasilkan bunyi.
Nah, itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor 3 yaitu perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Nah, di situ ada gambar senter. Batu baterai pada senter mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jika senter dinyalakan, energi listrik tersebut berubah menjadi energi cahaya. Nah, begitu juga pada mobil mainan yang menggunakan baterai. Energi kimia diubah menjadi energi listrik. Awalnya baterai ini mengandung energi kimia ya, lalu diubah menjadi energi listrik. Nah, jika mobil mainan dinyalakan, energi listrik tersebut berubah menjadi energi gerak. Seperti itu. Lalu makanan mengandung energi kimia juga. Di dalam tubuh, makanan diolah dan diubah menjadi energi panas, gerak, dan bunyi. Di situ juga ada gambar mobil. Nah, di dalam mobil tersebut terdapat energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar mobil itu tersebut. Nah, bahan bakar itu diubah oleh kendaraan tersebut menjadi energi gerak. Jadi bisa bergerak ya. Manusia tidak dapat menciptakan energi. Nah, energi merupakan karunia Tuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, energi digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, energi yang kita miliki harus digunakan sebaik mungkin. Energi tersebut juga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, perhatikan contoh gambar-gambar yang tersedia. Di dalam gambar tersebut membuktikan bahwa kita sebagai manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, memanfaatkan energi dengan bijaksana merupakan kewajiban kita semua. Caranya gimana memanfaatkan energi secara bijaksana? Dengan cara seperti membantu orang tua, bekerja bakti, bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Nah, seperti itu. Kita hendaknya memanfaatkan energi maupun perubahan energi untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, di sini juga ada energi angin yang dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator atau kincir angin. Nah, alat inilah yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut juga PLTB. Nah, selain kincir angin, ada juga kincir air. Nah, kincir air ini digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Kincir air juga dimanfaatkan di bidang pertanian. Kincir air digunakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah. Karena hasil pertanian sangat penting bagi kita ya. Pertanian padi menghasilkan beras untuk kita makan. Maka dari itu kita perlu tahu proses apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan nasi yang terhidang di piring kita. Baik, kita simak ya. Baik, proses yang pertama atau hari yang ke-1 yaitu adalah membajak sawah. Nah, hari ke-21 sampai ke-30 itu petani sedang menanam padi. Nah, lalu hari ke-35 petani memberikan pupuk pada padi-padinya. Lalu hari yang ke-120 padi pun siap panen ya. Mulai menguning, panen padi. Lalu hari yang ke-122 itu petani membawa hasil panennya untuk proses perontokan dari batangnya. Setelah itu hari ke-130 proses perontokan ya, untuk memisahkan gabah dari tangkainya. Lalu hari ke-132 yaitu proses pengeringan.
Setelah itu, hari ke-140 proses penggilingan untuk memisahkan beras dari gabah yang menempel. Nah, itulah proses Pak Tani dalam penanaman padi hingga menjadi beras. Untuk itu, kita dianjurkan tidak boleh membuang sisa makanan atau sisa nasi ya. Jadi kita harus bersyukur dan berhemat. Termasuknya hidup hemat di sekolah. Nah, hidup hemat artinya tidak boros dan tidak berlebihan. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi biaya atau menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, di situ ada langkah sederhana untuk menghemat energi dalam kegiatan di sekolah ya. Langkah yang pertama adalah bukalah tirai jendela agar cahaya dapat masuk dan ruangan menjadi lebih terang. Yang kedua, bukalah jendela sehingga pertukaran udara menjadi lancar dan ruangan tidak panas. Lalu yang ketiga, tutuplah keran air di kamar mandi sekolah jika sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu adalah langkah untuk penghematan energi dalam kegiatan di sekolah. Lalu yang keempat, gunakan komputer sekolah seperlunya. Matikan jika sudah tidak digunakan. Yang kelima, lepaskan steker dari stop kontak jika alat listrik sudah tidak digunakan. Jadi seperti itulah langkah-langkah untuk penghematan energi di sekolah. Selain memilih alat elektronik berdaya rendah, penghematan energi juga dapat dilakukan dengan mengurangi waktu pemakaian alat elektronik. Semakin lama alat elektronik digunakan, semakin besar tagihan listrik yang harus dibayar. Masih ingatkah kamu cara menentukan lama kejadian berlangsung? Baik, perhatikan contoh-contoh berikut ya. Ada sebuah soal yang seperti ini ya. Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan mulai pukul 17.30. Nah, pukul 17.30 itu pukul berapa ya? Ya, betul, pukul setengah 6 sore sampai pukul 22.00. Nah, pukul 22.00 itu jam berapa ya? Ya, betul, jam 10 malam. Lalu dengan daya yang sama dinyalakan pukul 18.00. Pukul 18.00 itu jam berapa ya? Ya, jam 6 sore hingga pukul 22.15. Nah, pukul 22.15 ini pukul berapa? Ya, betul, pukul 10 malam lewat 15 menit. Nah, lampu manakah yang menyala lebih lama katanya? Nah, yang ditanyakan lampu manakah yang menyala lebih lama? Nah, rumusnya yaitu di sini waktu selesai dikurangi waktu mulai ya. Tuh, Miss tulis waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, lampu pertama jam 22.00. Ini adalah waktu selesainya lampu yang pertama. Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan mulainya pukul segini 17.30 sampai pukul 22.00. Nah, di sini waktu selesainya kita tulis lampu pertama 22.00 dikurangi waktu mulai. Waktu mulainya kapan? Waktu mulainya pukul 17.30. Nah, di sini 17.30. Lalu dikurangi ya, Nah, 00 dikurangi 30 bisa tidak? Nah, tidak bisa ya. Lalu pinjam 1 jam atau pinjam 1 jam ke sebelahnya ya.
Karena ini tidak bisa dikurangi, 0 dikurangi 30 tidak bisa, maka pinjam ke sampingnya, sebelahnya 1. Nah, satunya ini 1 jam ya. Nah, karena ini menunjukkan waktu, berarti minjamnya 1 jam. Nah, 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Nah, maka di sini ada tanda panah. Di sini 21.60 berubah. Yang tadinya 22.00 berubah menjadi 21.60 menit. Nah, 60 menit ini dari pinjam dari sebelahnya 1 jam. Nah, 1 jamnya itu adalah 60 menit. Nah, jadi yang tadinya ini 22 berubah menjadi 21 karena diambil oleh sebelahnya 1 jam. Oke, lalu dikurangi 17.30. Nah, di sini tinggal dikurangi 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Lalu di sini 21 dikurangi 17 sama dengan 4 ya, atau bisa seperti ini, 1 dikurangi 7 tidak bisa, minjam ke 2, 11. Jadi ini 11 dikurangi 7 jadi 4. Oke. Ini tadi tinggal sisa 1 ya, karena dipinjam satunya ke sebelahnya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, seperti itu. Jadi lampu pertama menyala selama 4 jam 30 menit. Nah, seperti itu, nolnya tidak perlu dibawa ya. 4 jam 30 menit. Seperti itu. Yang kedua, lampu yang kedua. Nah, lampu dengan daya yang sama dinyalakan pukul 18.30. Nah, hingga pukul 22.15. Nah, ini daya yang sama ini tetap dayanya 10 watt. Nah, dinyalakan pukul 6, pukul 18 hingga pukul 22.15. Nah, di sini tulis waktu selesainya pukul 22.15 dikurangi waktu mulainya 18.00. Nah, lalu dikurangi 15 dikurangi 00 sama dengan tetap 15 ya, jadi turun. Nah, lalu titik di sini 2 dikurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam ke sebelahnya 1. Nah, 12 dikurangi 8 jadi 4 ya, betul. Di sini tinggal 1 sisanya karena dipinjam satunya sama 2. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi hasilnya 04.15, atau bisa dibaca dengan lampu yang kedua menyala selama 4 jam 15 menit. Jadi lampu pertama menyala lebih lama. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Ada soal yang nomor 2 seperti ini. Ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 06.30. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapa ibu selesai mencuci? Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Nah, ibu selesai mencucinya 55 menit setelah pukul 06.30 ya, pukul 6.30 pagi ya. Nah, lalu seperti ini. Nah, di situ kalian tulis pukul 6.30 adalah pukul awal ibu mencuci.
lalu ditambah 30 ditambah 55 menit sama dengan berapa? Nah, 30 ditambah 55 menit itu sama dengan 85 menit. Nah, titik 0 sama 6-nya turun. Nah, di situ Ibu selesai mencuci pukul 06.85 menit. Nah, sedangkan dalam menit itu tidak ada sampai 85 menit. Nah, ya jadi kita harus mengurangi yang angka 85 menit ini. Karena angkanya kebesaran, menit tidak sampai 45 menit ya. Jadi kita harus kurangi 85 dikurangi 60. Nah, 85 di sini dikurangi 60 menit. 60 menit ini 1 jam ya. 1 jam dikurangi 1 jam. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 25 menit. Jadi ini hasilnya yaitu 25 menit. Dan ini 60-nya dirubah menjadi ditambahkan ke jamnya, tadinya jam 06 jadi berubah menjadi 07 karena ditambah 60 menit tadi yang 1 jam dari sini, dari 85 menit ya, karena ini kebesaran tidak ada menit ke 85, jadi dikurangi 85 dikurangi 60 menit. 60 menit ini 1 jam, maka 1 jam ini ditambahkan ke sini, 6 ditambah 1 jam jadi 7 ya, jadi 7:07.25. Nah, 25 sisanya dari 85 dikurangi 60 menit tadi, jadi 25 menit. Nah, 85 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Nah, jadi Ibu selesai mencuci pada pukul 07.25 menit. Nah, seperti itu ya, paham? Apabila ada yang belum paham, boleh japri ke Miss Elis ya. Mungkin itu saja dari Miss Elis pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Semangat selalu.